Hari ini adalah hari istimewa bagiku. Bagaimana tidak? Setelah beberapa bulan menabung, kini aku dan istriku bisa membeli rumah baru di salah satu kompleks perumahan di dekat pusat kota. Pemindahan perabotan sudah selesai sebelum hari ini tiba. Aku sangat senang. Begitu pula orang tuaku yang aku ajak untuk tinggal bersama. Ya, kurang lebih begitulah kisah awal yang membahagiakan di rumah baruku ini. Minggu depannya ketika sepulang kerja, aku hendak membersihkan diriku dan membuat rileks tubuhku setelah berjam-jam bekerja di kantor. Awalnya semua normal-normal saja ketika aku masuk ke kamar mandi, namun tidak untuk beberapa menit berikutnya. Bau busuk mulai tercium. Aku pun bertanya-tanya, dari mana asal bau ini? Akankah dari airnya atau dari got di kamar mandi? Tidak. Ini bukan dari dua hal yang aku pikirkan tadi. Bau ini jelas berbeda dan misterius, karena aku terlalu penat untuk memikirkan hal tersebut. Aku pun lantas melupakannya. Namun aku tetap menceritakan pada anggota keluarga di rumahku. Pikir mereka mungkin hanya karena got yang tersumbat. Masalahnya kalau tersumbat, kenapa air masih lancar mengalir tanpa membanjiri kamar mandi? Sudahlah, aku terlalu penat. Esoknya adalah hari libur. Istriku berteriak ketakutan melihat beberapa belatung yang muncul entah dari mana. Setelah aku amati lebih lanjut, kini aku sadar bahwa terdapat celah pada tembok tempat pipa air yang biasa digunakan untuk mengisi air di bak mandi. Celahnya cukup kecil, namun cukup bagi para belatung itu untuk keluar masuk. Aku pun tersadar bahwa asal bau misterius itu bersumber pada celah itu. Aku pikir mungkin tikus yang mati membusuk di tempat itu. Tapi bagaimana tikus itu bisa terjebak di dalam sana? Sedangkan celahnya tidak cukup untuk seukuran tikus. Ada apa sebenarnya? Aku memutuskan untuk menyewa jasa tukang bangunan untuk membongkar dan mengecek apa yang ada di balik tembok itu. Awal membongkar, betapa terkejutnya diriku dan para tukang yang bekerja. Jari manusia. Kami pun sepakat untuk tetap melanjutkan pekerjaan, walaupun telah menemukan jari manusia. Hingga akhirnya setelah terbongkar separuh, maka sudah dapat dipastikan bahwa itu adalah mayat manusia yang telah membusuk, lengkap dengan belatung dan bau busuk misterius itu. Bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa hasil otopsi dari pihak kepolisian mengatakan bahwa mayat tersebut adalah pemilik rumah sebelum diriku sekarang ini. Lalu, siapa orang yang menjual rumah ini kepadaku? Lanjut ke cerita selanjutnya. Pagi ini dingin sekali. Aku menyesal telah membayar penginapan mahal dan sekarang aku masih sangat kedinginan. Tidak ada perapian di sini atau sesuatu yang bisa dibakar untuk membuat sedikit kehangatan. Satu-satunya yang bisa melindungiku adalah selimut tebal yang wanginya sangat menyengat. Hal itu membuatku susah untuk bernafas. Sementara itu terdengar suara langkah kaki dari plafon tepat di atasku. Suaranya sangat mengganggu, padahal kamarku berada di lantai paling atas. Hampir setiap hari aku mendengar suara itu di penginapan ini. Aku tidak ingin kehabisan nafas.
dan aku harus menyibak selimutku sekarang juga, meskipun aku ketakutan dengan suara aneh itu. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang aku lihat setelah itu. Tubuhku langsung gemetar melihat sosok kurus pucat yang berbaring di sebelahku. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terasa terkunci. Sosok itu menatapku dan tersenyum. Wajahnya yang pucat masih memiliki bekas luka dan darah yang mengering. Sesaat sosok itu hilang, dan sekarang aku bisa terbangun untuk mencari Nyonya Nadezhda, yaitu pemilik penginapan ini. Aku sudah tidak tahan dengan apa yang terjadi. Pengalaman-pengalaman horor tidak berhenti menerorku. Aku menghampiri Bu Nadezhda yang sedang duduk santai di meja resepsionis. Aku ingin sedikit penjelasan dari Nyonya. Plafon atas berbunyi setiap hari. Aku melihat manusia merayap dari bayangan cermin tadi malam. Dan pagi ini seseorang berbaring di sampingku. Sebenarnya ada apa dengan tempat ini? Bu Nadezhda tertegun, mulutnya tertutup dan sepertinya dia tidak ingin menjawab. Namun dengan sedikit paksaan, akhirnya Bu Nadezhda mau bicara. Belasan tahun lalu sebuah keluarga ingin menghabiskan liburan Natal dan menginap di tempat ini. Saat itu hanya mereka yang menginap. Orang lain lebih memilih menginap di hotel daripada penginapan. Saat malam Natal tiba, sekelompok penyusup masuk dan membunuh mereka satu persatu, tepat di mana kamu tidur, yaitu di kamarmu. Bu Nadezhda bergetar. Dia tidak ingin aku ketakutan, tapi aku merasa semakin takut. Bagaimana jika hantu-hantu itu membunuhku? Dan apa yang lebih menyeramkan setelah ini? Aku tidak bisa pulang dan tidak bisa tukar kamar. Penginapan ini penuh sekali. Bu Nadezhda terlihat bernapas lega. Entah ada apa dengannya. Tenang saja, teror akan berhenti jika kau menceritakannya kembali kepada orang lain, kecuali kepada orang yang sebelumnya bercerita. Tapi mana mungkin aku setega itu. Lakukanlah, nak. Kau tentu tidak mau bertemu hantu-hantu itu lagi, kan? Bu Nadezhda beranjak dari tempatnya. Aku berpikir keras, juga berusaha membuang jauh-jauh pikiran buruk itu. Lalu aku mengetik cerita ini di ponselku.